Baik, mari kita mulai lagi membaca cerita-cerita sederhana dari Ellie Hill. Tapi kali ini berbeda dengan cerita-cerita Ellie Hill yang sebelumnya yang menceritakan tentang kisah-kisah lucu. Tapi untuk kali ini cerita dari Ellie Hill adalah cerita yang cukup mengharukan. Oke, mari kita mulai. Joan was a nurse who worked in a children's hospital. Joan adalah seorang perawat yang bekerja di sebuah rumah sakit anak. One evening, there was a big dance at the hospital. Pada suatu petang, ada sebuah acara pesta dansa di rumah sakit tersebut. Most of the doctors and nurses would be there. But of course, some had to be left to look after the children, and Joan was not one of the lucky ones who were free to go to the dance. Hampir semua tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, akan menghadiri acara tersebut. Tapi tentu saja beberapa tidak bisa menikmati acara tersebut karena mereka harus merawat beberapa pasien anak. Dan Joan termasuk salah satu dari tenaga kesehatan yang tidak mempunyai kebebasan waktu untuk menghadiri acara pesta dansa tersebut. She liked dancing very much, so when she had to start work that evening while her friends were getting ready to go to the dance. Sebenarnya Joan itu sangat menyukai acara pesta dansa, sehingga ketika dia harus mulai bekerja pada petang itu, dia melihat teman-temannya bersiap untuk menghadiri acara pesta tersebut. She felt very sorry for herself. Ya, dia merasa menyesal tidak bisa mengikuti acara tersebut. She went to its sick child one after the other and said good night. Dia pun mulai mengunjungi pasien-pasien anak satu demi satu. Ya, dan kemudian dia mengucapkan selamat malam. Until she came to one little boy whom she was very fond of. Sampai akhirnya dia bertemu seorang pasien bocah laki-laki yang sangat dia sukai. His name was Dickie. And he was 11 years old. Nama bocah itu adalah Dickie dan dia berusia 11 tahun. But he already talked like an adult. Tapi si bocah itu baru saja berbicara kepada Joan seperti halnya orang dewasa. Poor Dickie had a very serious illness. Si Dickie malang itu memang mengidap penyakit yang cukup parah. Now he was hardly able to move any part of his body, except his hand. Dan Dickie pun mengalami kesulitan untuk menggerakkan seluruh organ tubuhnya, kecuali tangannya. Joan knew that he would never get any better. Joan sebenarnya sadar si bocah itu pun kayaknya tidak punya harapan kesembuhan yang lebih baik. But he was always happy and always thinking about other people instead of about himself. Tapi si bocah itu nampak selalu bahagia dan selalu memikirkan kepentingan orang lain di luar dirinya. He knew that Joan loved dancing, so now when she came to say goodnight to him, he greeted her with the word. Si Dickie sadar bahwa Joan itu sangat menyukai acara pesta dansa, sehingga sekarang ketika dia harus mengunjungi dia untuk mengucapkan selamat malam, si bocah itu pun sangat menyambut si Joan dengan kata-kata, I'm very sorry that you have to miss the dance because of us. Saya turut prihatin dan sedih bahwa Anda tidak bisa mengikuti acara pesta dansa gara-gara kita. But we are going to have a party for you. Tapi jangan khawatir ya. Sekarang saya akan membuat acara pesta buat Anda.
If you look in my drawer, you will find a piece of cake. Coba lihat di laciku, kau akan menemukan kue. I saved it from my supper today. Saya tadi sengaja menyimpannya, walaupun kue itu untuk acara makan malamku nanti. So it is quite fresh, jangan khawatir, kue itu masih baru. And there is also something there. Dan di laci itu ada beberapa uang, which my mother gave me last week, yang ibuku telah berikan minggu lalu. You can buy something to drink with that. Cobalah dengan uang itu Anda beli minuman. And I'll get up and dance with you myself if I was able to, he added. Dan aku akan bangkit dari tidurku dan akan menari dengan walaupun tanpa orang lain. Ya, itu seandainya aku mampu, he added. Suddenly the hospital then seemed very far away and not at all important to John. Seketika itu juga, acara pesta dansa seperti tiada artinya, jauh entah kemana, dan tidak ada sesuatu yang penting bagi John. Oke, itulah sekelumit cerita tentang pengorbanan seorang perawat yang harus mengunjungi salah satu pasiennya yang sakit parah. Dan imbal balik pun diberikan si pasien kecil itu yang sebenarnya cukup menderita dengan sakitnya. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kehidupan itu harus tetap berdiri pada bagaimana kita berbalas kasih, tidak berbalas benci. Saya rasa itu kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini walaupun sederhana dan tetap semangat. Oke? Itu all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.